Ayyuhal aba, ikhwan muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga salat serta salam jadi janjinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin ikhwan muslimin rahimakumullah. Melanjutkan lagi di dalam membahas kitab Sulamut Tawfiq yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan syarahnya kitab Birqatus Syuhud At-Tashdid yang dikarang oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah. Kitab ini tipis, antum baca cari kitab ini di toko-toko buku ya Nusin, Halawiyah, Syahal, toko lingkung ada 5.000, 10.000 banyak. Ada mahal rokok kamu daripada buku ini. Ada beli, ada beli. Jadi sambil belajar sambil megang kitabnya. Ada sambil belajar sambil megang kitab. Nama kitabnya adalah Sulamut Tawfiq, syarahnya Birqatus Syuhud At-Tashdid. Atau cari dari toko-toko kita banyak. Ingatkan kitabnya. Jadi mulai minggu depan kalau baca sambil belajar sambil bawa kitab. Ingatkan sayang. Karena Rasulullah SAW itu membedakan antara yang belajar dengan pendengar. Kata Rasulullah SAW itu, kun aliman, fa illam takun aliman, kun muta'aliman, fa illam takun muta'aliman, kun mustami'an, fa illam takun mustami'an, kun muhibban, fa la takun khamisa fatahli. Kata Rasulullah katakan, jadilah kau alim. Tidak mampu jadi alim, jadilah kau pelajar. Tidak mampu jadi pelajar, jadilah kau pendengar. Pelajar dan pendengar ini beda tak? Beda. Kita pendengar atau pelajar? Apa yang membedakan kita pelajar dan pendengar? Hah? Cara belajar. Yang membedakan itu cara belajar. Artinya cara kita belajar itu beda. Kalau pendengar ya cara kita sekarang ini beda. Masuk ke kanan, sama ke kiri. Tapi kalau belajar, ada pegang kitab, buka buku. Manfaatnya beda, pahalanya juga beda, kedudukannya juga beda, ya beda, tidak sama. Dikatakan. Makanya usahakan kalau baca kita di majlis-majlis itu, majlis manapun kita hadir, jika ustadznya belajar kita fikih apa tanya bawa kita fikihnya. Ustadznya bawa kita belajar hadis, bawa kita hadisnya. Ustaznya bawa ngajar tafsir, bawa kita tafsirnya. Tidak apa. Walaupun kita tidak baca, tidak apa. Mau pulpen, walaupun kita tidak baca. Beli kitab-kitab ini bermanfaat, walaupun kita tidak baca. Di antara salah satu manfaatnya yang pernah kita rasakan, yang sekarang ini kita buktikan, sering kita dengarkan, adalah apa? Husnuzon, sangkaan baik, cocok gitu kayak gitu. Berapa banyak anak ketemu, nah, dia mengatakan bahwasanya kakeknya orang alim. Jangan kakek ngajar, tidak. Tahu dari mana orang alim? Di rumah kakek aku ini banyak kitab-kitab kuning. Masya Allah. Husnuzon. Cocok tahunya apa? Kakeknya orang alim. Kenapa? Karena di rumahnya ada kitab kuning. Mudah-mudahan cucu kita pun juga husnuzon. Sangkaan baik terus kita jadi orang makanya belilah kitabnya. Sampai-sampai wabil khusus kitab Adhkar Imam Nawawi. Kitab Adhkar itu sampai-sampai ulama mengatakan bahwa Ba'uddat tastaril Adhkar, jual rumah inti, beli kitab Adhkar. Kalau sanggup beli kitab Adhkar. Jika inti tidak kasih duit, nak beli kitab Adhkar, itu jual rumah, beli kitab Adhkar. Saking luar biasanya kitab Adhkar Imam Nawawi. Tidak sebelako kitab Adhkar itu. Tidak sebelako. Mereka kalau baca punya kitab-kitab tersebut, belajar dulu. Alhamdulillah di sini majlis taklim banyak. Kalau kamu ada kitabnya lebih semangat gagal. Belajar itu. Kayak insya Allah. Sekarang tidak ngerasa, tapi bertahun-tahun belajar itu akhirnya akan ngerasa. Kenapa? Karena pernah namanya yang sekarang luar biasa. Kalau hallnya mungkin ribuan orang hadir.
Di antara contohnya yang ada ketemu langsung adalah Kiai Nawawi Ridwan. Beliau pernah datang ketemu beliau. Ketika datang ketemu beliau ditanya, "Ngajak anda ngomong bahasa Arab?" Betul. Bukul kira. Alam betul. Nama siapa nama itu yang mulia? Namanya Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Pas dia panggil Al-Kaf, dia ngomong, "Ente siapa nih Kiai?" Menyatakan. Nah, Kiai ini Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Anak ngomong keponakan Kiai anak. Oh, masya Allah. Anak belajar kamu. Ente punya mama. Kiai anuguan. Anak pikir cak kita ini majlisnya seminggu sekali. Yang anggap Google itu ada. Kawan, sandung dulu anak aja seminggu sekali. Ada banyak kali pokoknya belajar. Ya, ngomong dulu lagi. Anak pikir cak itu juga cak kamu lah. Tapi beliau beda. Dia katakan, anak ngomong, Masya Allah, langsung cerita-cerita. Anak banyak mengkhatamkan kitab sama beliau. Hampir lebih daripada 40 kitab. Yang disebutkan kitab tersebut bukan kitab-kitab tipis ini. Kitab-kitab tebal. Bukhari, Muslim. Masya Allah. Anak nanya, antum belajar sama Kiai berapa lama? 20 tahun. Oh, 20 tahun anak pikir cak kamu lah kan? Enggak. Langsung sandung itu sana. Kalau 2 kali 3 kali langsung jadi ustaz. Itu lagi enggak. Anak kamu pikir saya itu juga sama beliau. Ya nak. Tiap hari apa yang belajar? Nah, tiap hari hampir. Paling tidak belajar itu cuma hari Jumat. Kadang Jumat belajar, Sabtu Minggu. Pakai pergi, tidak belajar. Selain itu belajar tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis belajar. Masya Allah. Jadi antum dari satu ini naik sepeda. Terus boleh naik sepeda. Sedang datang apa di majlis boleh? Tidak di rumah beliau. Nah, dari kapan? Dari pagi sampai sore. Dari sampai siang. Tak tahu. Kita jam-jam. Ini Ustaz ngajar sejam lebih sudah ngomong. Ada. Kotor, sudah ada teman namun yang baca Ustaz itu. Ada. Ya. Tapi subhanallah 20 tahun cuman. Terhari belajarnya. Nah, belajarnya kita ni belajarnya cecehan. Nah, tidak weh. Tapi ada pilihan. Sehingga beliau menjadi wong alim, masya Allah. Tapi wajah menjadi wong alim kenapa? Karena coba beliau belajar. Masya Allah. Membahas di dalam kitab Berkatus Syukur Tasbih, syarat daripada kitab Sulamul Tauhid. Sampai kepada pembahasan tentang kemarin kita baru membahas tentang adalah wal bi'tsah. Hari pembangkitan. Kemarin kita membahas tentang soal malaikain, mungkar dan nakir. Selain mungkar nakir namanya siapa? Bashir. Nah, 2 malaikat memberikan kabar gembira. Bi'tsah juga mengatakan hari pembangkitan. Yang sebagaimana diceritakan bahwasanya Ubay bin Khalaf yang menentang Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya dia membawa tulang lalu dihancurkan menggunakan tangannya lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Adallah yahya hadzal ba'da ma buliya." Ya Muhammad, apakah Tuhanmu akan membangkitkan tulang ini setelah aku hancurkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am wa ba'duka wa yadkhulkana." Ya, Allah akan membangkitkan kau, lalu Allah akan masukkan kau ke dalam neraka. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun." Apa kata Allah? Awalam yaral insana, lihatlah engkau manusia itu, kata Allah, "Anna khalaqnahu min nutfatin." Aku yang menciptakan dia daripada nutfah, cairan yang menjijikan mani.
Faidah huwa, kemudian dia menjadi penantang yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat itu kepada Ubay bin Khalaf, memperingatkan kepada kita siapa yang menentang Allah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita. Hanya saja bukan kabar tentang azab kubur, nikmat kubur yang sudah kita bahas, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir dan Ba'tsah hari pembangkitan. Juga Rasulullah SAW memberikan kabar tentang hasyr, padang mahsyar, hari pengumpulan, hari persidangan. Huwa ibara an sawqihim jami'an ila mawqif wa huwa al-mawdi' alladhi yaqifuna fihi min ardil qudsi mubaddila allati la yusallu 'alayha lil fasl ghadab bainahum wa la farqa fi dhalika baina al-jazaa wa hum ins wa jin wal malak wa man al-jazaa ka baha'im wal ghus ala ma dhahaba ilayhi al-muhaddidun. Ini katakan hari pembangkitan. Setelah hari pembangkitan, setelah hari pembangkitan tersebut dikenal juga hari hasyr, hari pengumpulan kita. Ibarat apa? Ansauqihim, kita digiring oleh Allah jami'an seluruhnya setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur pada hari kiamat. Setelah hari kiamat ini pembangkitan. Ba'tsah itu. Kalau orang setelah dimatikan itu namanya hari apa? Alam apa? Alam barzakh. Hari pembangkitan ada belum? Belum. Kapan hari pembangkitan itu? Setelah kiamat. Saat ini adanya alam barzakh. Belum dibangkitkan mereka orang. Setelah itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ila mawqif, suatu tempat. Ini katakan. Alladzina yaqifu fihi min al-ardil qudsi, di mana semuanya akan terhenti suatu tempat tersebut, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati la yusallu 'alaiha, yang di tempat itu tidak ada lagi makhluk Allah yang akan bermaksiat kepada Allah di pada masa. Tidak ada satu pun lagi makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tunggu? Lifasil qada, yaitu hari penghakiman, hari penentuan apakah seorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah ataukah mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa fi dzalika baina man yujazza wa hum ins wal jin wal malak wa man yujazza kal baha'im wal ghus. Siapa yang akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar tersebut? Seluruh makhluk. Tidak ada perbedaan antara yang akan dihakimi oleh Allah ataupun makhluk yang tidak dihakimi oleh Allah. Siapa makhluk yang dihakimi oleh Allah? Manusia, jin, para malaikat, atau makhluk yang tidak dihakimi oleh Allah? Siapa? Binatang. Binatang yang pernah hidup di muka bumi ini yang telah dimatikan oleh Allah akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pikirkan ikhwan. Semuanya dikumpulkan pada saat itu di padang mahsyar. Artinya mereka pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di padang mahsyar. Artinya kita di padang mahsyar itu tidak dewean. Manusia, jin, malaikat, binatang seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di padang mahsyar itu berbagai macam keadaan luar biasa di padang mahsyar. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan kabar tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Awaluha fajar yaumul jum'ah. Kapan hari Jumat? Allah yarham Pak Ustaz pernah ngomong hari Jumat itu di hari Jumat. Hari kiamat itu di hari Jumat. Ini katakan di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan hari Jumat. Jika di pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, maka itu adalah hari kiamat. Tapi mayoritas pendapat ulama mengatakan tidak ditentukan di bulan apa. Yang jelas di hari Jumat. Ada lagi pendapat katakan tidak ditentukan juga hari Jumat. Ini mengatakan
Akan tetapi kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mulaikan hari kiamat itu ada pada hari fajar yaumul Jum'ah. Fajar hari Jumat. Illa ma la yatanaha wa huwa haqqun, sampai pada masa yang tidak terhentikan oleh Allah, tidak ditentukan oleh Allah. Berapa lama? Wallahu a'lam. Ini katakan. Hari kiamat mulainya hari Jumat, fajar Jumat, sampai dengan batasan yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamah hiya allati ta'amun nas wa ta'tihim baghtatan. Hari kiamat terjadi kepada seluruh manusia, ya, dan datang kepada manusia ini baghtah, tiba-tiba. Makanya ulama mengatakan hari kiamat itu ada dua. Kiamat itu ada dua. Ada syukra wal kubra. Ada yang kecil, ada yang besar. Kiamat kecil adalah kematian. Kiamat besar nanti. Masya Allah. Datangnya tiba-tiba. Wa taqudhum akhadatan wahida ala ghafla fil yaumil jum'ah. Pada saat itu mereka akan terjadi hari kiamat di pada masa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sekalian kepada mereka yang pada saat itu mereka dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Ketika semuanya lalai kepada Allah pada hari Jumat, pada masa itulah Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka orang. Tidak diketahui bulan apa, di tahun apa. Makanya kemarin jadi akidah kita heboh kiamat kapan? 2012. Ya. 2012 ya? Ya. Na'udzubillah min al-hamdulillah. Kemudian dikatakan oleh ulama, wa awal yaumil qiyamah min al-nafkhah ats-tsaniyah ila istiqrar halqi fi darrain al-jannah wan nar. Ini katakan. Wa sadara yaumil qiyamah min ad-dunya wa akhir min al-akhirah. Kapan dimulai hari kiamat itu? Disebutkan awal pertama kali hari kiamat itu adalah min nafkhatil tsaniyah, trompet, tiupan trompet yang kedua. Mulainya. Ya. Tiupan trompet pertama hari kiamat itu membinasakan seluruh makhluk. Ya. Tiupan trompet yang kedua membangkitkan seluruh makhluk, mulailah itu yaumul qiyamah. Harinya. Bukan kiamatnya. Kiamatnya mulai trompet itu. Nah, tapi mulai harinya ada trompet kedua. Tiupan kedua. Mulai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala subhanahu. Kemudian sampai mana? Ila istirahal fi daril jannah wal nar. Sampai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan ditetapkan tempatnya di dalam surganya Allah atau di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sadara yaumil qiyamah min ad-dunya wa akhir min al-akhirah. Mulainya hari kiamat itu di dunia dan akhirnya di akhirat, dikatakan Allah. Wa miqdar dzalikal yaum. Yaumil qiyamah itu berapa lama? Cuma satu hari. Cuma satu hari. Kama qala Allah taala di surat As-Sajdah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari, fil yaum kana miqdaruhu, tapi ukuran satu hari itu kamu alfasanatin mimma ta'udun. Sama seperti 1000 tahun di dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Wa kama qala Allah Ta'ala fi surati As-Sa'la fi yawmin kana miqdar 50 alf sana wa huwa yaumul qiyamah li syiddati ahwalihi. Adapun juga di dalam surah yang lain Allah nyatakan fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Satu hari itu pada saat itu keadaannya seperti 500.000 tahun. Kenapa ini maksudnya seperti itu? Li syiddati ahwali bi nisbatil kafir. Keadaan yang sangat luar biasa terhadap orang kafir. Wa amal mu'min faikunu akhafa alaihi min salatil maktubah fi dunya. Sedangkan mukmin kelak yaumul qiyamah itu akan mengalami cuma sebentar, tidak lebih lama daripada sholat 5 waktu dalam kehidupan dunia. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah di alam akhirat.
Kemudian wal hisab, yang juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, hisab wa huwa tawqifullahu nas ala amalihim khairan kanat aw syarran qawlan kanat aw fi'lan tafsilan ba'da akhirihim kutubuhuma wa yakuna lil mu'min wal kafir insana wal jinnan illa man istasna minhum. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang mereka lakukan, baik itu adalah amal yang baik ataupun amal yang buruk. Menunjukkan kepada kita amal yang baik pun juga dihisab oleh Allah, amal yang buruk pun juga dihisab oleh Allah. Hisab itu intidhar, menunggu gitu, ngantri untuk dihisab. Menunggunya kita kelak nanti yaumul qiyamah, sudah kesusahan bagi kita kelak nanti yaumul qiyamah. Makanya dikatakan oleh ulama, dalam suatu riwayat, manusia ini ketika mereka meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus memahami rezeki itu jika kana halalan, jika rezeki itu halalan, mereka akan dihisab oleh Allah. Dan jika rezeki itu haram, mereka pun akan diazab oleh Allah. Intidhar hisab, menunggu hisab itu azab kelak nanti yaumul qiyamah. Insyaallah. Jadi kalau kita minta, ya Allah luaskan rezeki aku ya Allah, artinya ya Allah perlamakan aku di dalam hisab. Pada hakikat seperti tidak. Ya Allah aku minta ini ya Allah artinya aku meminta untuk dihisab. Ya Allah naikkanlah pangkatku ya Allah, artinya ya Allah perberatkan aku hisab nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah jadikanlah hakku itu ya Allah, artinya akan menjadi haknya kelak nanti hisab yaumul qiyamah. Itu yang kita minta dalam hidup ini. Yang bujang pengen kawin ya Allah, pengen kawin ya Allah, akan menjadi hisab yaumul qiyamah. Semua apa yang kita minta dalam hidup ini? Pada hakikatnya kita meminta hisab kelak nanti yaumul qiyamah. Jika halal itu hisab, jika yang kita ambil itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, haram. Jadi berpikirlah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikir. Kalau bahkan menyusahkan kita kelak nanti yaumul qiyamah, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang pandai bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan jadikan juga aku menjadi hamba-Mu yang pandai bersabar ya Allah terhadap apa yang Kau berikan kepada aku. Apa? Qaulan kana aw fi'lan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Tafsilan, terperinci, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Kapan? Ba'da akhirin kutubah, setelah diambil kitab-kitab mereka orang yang selalu menyatakan kita raqibun wa atid. Ladaihi raqibun wa atid, kata Allah. Di sisi mereka itu selalu ada raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan dipercatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik dalam keadaan kita rame-rame dilihat oleh manusia, ataupun kita dalam keadaan kesendirian tidak dilihat oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, semuanya akan dicatat oleh raqibun atid. Baik ucapan kita, baik juga perbuatan kita. Kalau seandainya ini ucapan tidak ada manfaatnya, buat apa? Kalau seandainya makhluk ini akan dicatat, akan kebodohannya, buat apa kita nyinggung? Nama-nama dosa lebih baik kita palingkan. Biasa cuma, tapi dicatat oleh Allah. Motor dia betina. Buat apa? Buat apa? Bakal dicatat. Lebih baik kita palingkan. Karena akan selalu dicatat oleh Allah. Dan akan terlepaskan. Tidak akan terlepaskan, terperinci setiap detiknya apa yang kita ucapkan, apa yang diperbuat oleh kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisab, insyaallah. Sama baik itu mukmin, kafir, manusia, jin, semuanya akan dihisab. Ila man istasna minhu, kecuali ada kelompok-kelompok daripada makhluknya Allah, umat Nabi yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat Nabi ashabul
Ashabun Nabi Mubashiruna bil jannah, mereka adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira untuk langsung bisa masuk ke dalam surganya Allah. Siapa mereka? 10 sahabat itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, langsung masuk ke surga. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan Allah menjamin termasuk kelompok yang tidak dihisab oleh Allah. Makanya minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga kepada Allah tanpa hisab. Kenapa? Ada umur yang diberikan oleh Allah, kelebihan kenikmatan apa? Ketika dimatikan oleh Allah, mereka tidak dihisab oleh Allah, langsung masuk surga. Di antara siapa mereka orang? Di antaranya mereka yang senantiasa berpuasa. Wong yang senantiasa berpuasa itu, mereka itu masuk ke surganya diam-diam. Masuk ke surganya diam-diam terbang. Lewati segala sesuatunya. Lewati sirat, jembatan dan berbagai masuk. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah diam-diam di dunia. Hati ibadah yang diam-diam tidak tampakkan kepada manusia. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditampakkan kepada manusia adalah puasa. Bisa nampak kepada manusia? Cak kita dah puasa, air nak sebut nasi sebungkus lewat. Balik uang cak mau puasa. Tak aja, tidak aja. Nanti ada. Wathawab, wa huwa yastahiqu min rahmah wa maghfirah min Allah Ta'ala wa syafa'ah min Rasulillah. Dan dapatkan ganjaran pahala. Pahala itu apa? Hak yang Allah berikan daripada rahmat dan ampunan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu ganjaran pahala. Artinya bukan amal yang kita lakukan, tapi apa? Rahmatnya Allah, maghfirahnya, ampunan Allah, dan syafaat pertolongan Rasulullah SAW. Wal adab wa huwa kullu uqba mu'allimah, dan setiap adab yang menyakitkan kelak nanti yaumul qiyamah. Insyaallah. Ingat sering ana sampaikan, halal dan haram. Halal itu ma wa'adallah, janji Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi yang melakukannya. Haram itu adalah janji Allah, yang melakukannya akan mendapatkan azab. Artinya Allah punya janji akan menghadap hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Ingkar ya Allah? Tidak akan ingkar, insyaallah. Makanya hati-hati dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, dan timbangan. Timbangan yang bagaimana? Wa huwa kal mizani dunya lahu gasabah wa amud wa kafatani kullu wahidatin minhuma awsa' min tabaqati as-samawati wal ard. Kafatul hasanan an yamil al-ars muqabil al-jannah wa kafatul syai'ah an yashar al-ars muqabil an-nar. Timbangan macam mana kata ulama? Timbangan seperti timbangan di dunia. Timbangan di dunia sebenarnya ada pengukur mengatakan ada tiang, ada 2 piring, mengatakan 2 nampan, mengatakan. Tapi kata ulama, kullu wahidatin minhuma, salah sikau nampan itu lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Syafatul hasanah, timbangan kebaikan. An yamil ars, di sebelah kanan arusnya Allah, muqabil jannah, menghadap surga. Wa kafatus sayiat, dan timbangan keburukan di sebelah kiri arus menghadap neraka. Yazinu bi Jibril ala syirat, yang akan menimbang siapa? Jibril alaihissalam. Di mana? Ala syirat ba'da al-hisab, setelah sirat, di atas sirat, setelah dihisab oleh Allah. Fa yakhudhu bi amudihi wa yanzur ila lisani wa fikiran. Kemudian Jibril melihat dengan tiangnya tersebut, lalu melihat neracanya. Mana yang lebih unggul? Ini katakan. Mana yang lebih unggul? Wa Mikail aminu alaih, Mikail yang menjaga. Wa taqil yazilu ila asfal, kalau berat dia turun ke bawah. Wal khafif, jika ringan dia
naik kal mizan di dunia kama huwa dhahir di hadis dikatakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Pertanyaannya ikhwan, yang ditimbang kelak nanti amalnya atau pahalanya? Pahala. Amal atau pahala? Pahala bukan amal. Bukan amal, sering Anda sampaikan. Ganjaran pahala yang ditimbang oleh Allah bukan amal. Maka carilah pahala-pahala yang besar, yang amalnya sedikit. Habib Salim sering ngomongkan kepada kita orang. Apa boleh katakan Allah? Idza adraka amal qalil, fadilatul kabir la tutuka abadan. Jika kau menemui ada amalnya sedikit, tapi fadilahnya besar, jangan kau tinggalkan. Fa inna yawmal qiyamati talaqu bil mizan. Karena kau kelak nanti pada hari kiamat kau akan bertemu dengan namanya mizan. Mizan itu amal yang kau lakukan sedikit lalu memberikan amal fadilah yang besar, itu yang akan memberatkan ganjaran pahala. Di antara amal yang sedikit fadilahnya besar apa? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ini amalnya sedikit. Tidak berapa lama kita duduk dalam majlis taklim ini, tapi fadilahnya luar biasa. Lebih afdal dari sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada ngurus jenazah, lebih afdal daripada nyingok uang sakit, lebih afdal daripada sedekah 1000 kutub. Ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan. Amalnya duduk nyantai gitu orang. Kita kalau duduk majlis taklim atau sholat 20 rakaat, sholat tarawih, mana yang kita pilih? Duduk nyantai. Tapi ganjaran pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa, amalnya sedikit. Baca kita yang duduk dalam majlis taklim ini, walaupun ketika kita duduk dalam majlis taklim ini sama duduknya kita, tapi fadilah kita, ganjaran pahala pasti berbeda-beda. Yang semakin sulit, semakin besar pahalanya. Yang semakin punya beban untuk bisa hadir dalam majlis seperti ini, semakin besar juga ganjaran pahalanya dibandingkan orang yang ringan untuk bisa duduk dalam majlis ini. Orang yang dijemput dengan orang yang nyemput sama tidak pahalanya? Beda. Yang keluarkan harta dengan tidak keluarkan harta beda. Yang duduk depan duduk belakang sama tidak? Yang nyendai dengan tidak nyendai sama tidak? Beda. Jangan kita pikir sama. Hal sepele mungkin bagi kita, mungkin anaknya dari, tapi ganjaran beda ikhwan. Kaget, penyesalan itu kaget. Kalau tahu nanda nyenderinya, kalau tahu nanda duduk belakang, kalau tahu nanda duduk bawah. Dari awal dia duduk bawah coba. Ngapain duduk bawah? Kalau ganjaran pahala yang luar biasa ada di pojok. Tapi karena dia tidak paham, dia duduk bawah nyantai di bawah. Seperti itu. Karena dia tidak paham. Tapi kalau sudah dimatikan oleh Allah, nyesel dia. Kenapa tidak dari awal aku duduk dalam majlis? Kenapa aku di pertengahan duduk bawah majlis? Ada kesempatan aku untuk duduk di depan. Kenapa aku duduk belakang? Karena ganjaran berbeda. Walaupun amal kita duduknya sama di tempat seperti ini, mendengarkan sama, waktunya sama, apa yang kita dengarkan sama, tapi ganjaran pahala yang Allah berikan itu berbeda. Cari amal-amal. Di antara ganjaran pahala itu apa yang paling banyak itu? Ngajar, majlis, duduk majlis. Kenapa? Karena rata-rata yang kita yang duduk dalam majlis ini adalah ajar. Walaupun yang tidak ngajak itu, yang ngajak kita itu tidak datang di dalam majlis ini, dia tetap dapat ganjaran pahala. Ngapa tidak kita sebagai itu yang itu? Kita duduk, kita juga ngajak. Wong limo kita ajar dalam majlis taklim, limo-limonya kita dapatkan ganjaran pahala. Masya Allah. Ya, kita tak paham, tapi nanti yang qiyamah namanya mizan itu yang akan memberatkan timbangan kita. Masya Allah. Duduknya kita ini, hal-hal sepele yang kita lakukan ini, Masya Allah, dapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pahala-pahala yang kita dapatkan, amal-amal yang kita lakukan hingga sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala, mudah-mudahan dijauhkan daripada amal yang sia-sia dan dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa guru kita, memasukkan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menjaga kita dalam ta'awul afiyah salamah.
Hal ini juga kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan para ulama kita, diberikan penjagaan amalan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tampakkan juga mereka orang-orang yang berbuat zalim sehingga mereka dihukum oleh Allah, bisa juga menghukum mereka dan bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim atau menzalim kita, dari muslim-muslimin kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah biha ya Allah biha, Allah bihusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.